Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati Ibu Opinia, Minister Pendidikan yang ada di Mekah, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah mengantarkan kita di ruang kelas hari ini. Saya Dini Saputri bertugas sebagai moderator dalam diskusi dengan materi memahami metode pembelajaran. Pertama-tama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Buken. Pada akhirnya saya silakan. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang berjudul memahami metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran diartikan sebagai proses sistematis yang digunakan dalam mengelola pengalaman belajar guna mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai suatu penerapan konseptual, metode pembelajaran akan diarahkan dosen dalam pembelajaran yang dilakukan. Di dalam metode belajar ini terdapat gambar menyeluruh mengenai bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Menurut saya, tahun 2008 terdapat berbagai pandangan dari para ahli tentang metode pembelajaran yang efektif. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama menurut Jan Bernardet mengemukakan teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman. Yang kedua yaitu menurut Ted Vygotsky memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal dan menekankan tingkat interaksi sosial dalam proses belajar. Metode pembelajaran yang efektif menurutnya adalah metode yang melibatkan kolaborasi antara siswa yang lebih banyak bimbingan dari guru atau teman yang lebih berpengalaman. Sehingga selanjutnya akan dijelaskan oleh Martin. Baiklah, selanjutnya itu masa-masa metode pembelajaran. Yang pertama, metode drama. Metode drama dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada kelompok siswa. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara menyajikan pertanyaan secara didik melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Yang ketiga, metode diskusi. Menurut Lufri dan kawan-kawan, metode diskusi adalah metode yang bertujuan untuk memecahkan atau menemukan solusi masalah yang ditemukan dalam peserta didik materi pembelajaran. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode belajar yang menggunakan benda atau bahan ajar ketika kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar tersebut dapat memberikan pandangan mengenai apa yang dipelajari. Yang kelima, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang memberi kesempatan kepada peserta didik, baik secara perorangan atau kelompok, untuk melakukan suatu percobaan di laboratorium. Yang keenam, metode resitasi. Metode resitasi merupakan metode belajar yang mengharuskan siswa merangkum materi yang disampaikan guru dengan menuliskannya di kertas menggunakan bahan sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Okta. Kelas berikutnya itu faktor yang mempengaruhi pengembangan metode pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi pengembangan metode pembelajaran dapat terbagi beberapa kategori, yaitu yang pertama faktor internal, terdiri dari dua faktor, biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis adalah kondisi fisik atau jasmani individu seperti kesehatan dan kelelahan. Sedangkan faktor psikologis adalah kondisi mental seseorang, stabilitas mental dan psikis. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari tiga faktor, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan teknologi. Yang ketiga yaitu strategi dan metode pembelajaran. Pemilihan metode yang sesuai dengan tingkatan jenjang pendidikan siswa dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, kemampuan guru. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi
lagi apa peran umpan balik dalam proses pembelajaran dan metode yang tepat untuk memberikan umpan balik tersebut. Beri waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Akan menjawab pertanyaan dari Yadida Suci yang akan menjawab oleh kalian sendiri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Suci dengan pertanyaan, bagaimana kondisi waktu dan situasi kelas dapat mempengaruhi keputusan guru dalam memilih pembelajaran. Nah, kondisi waktu dan situasi kelas menjadi pengaruh yang besar terhadap keputusan seorang guru dalam memilih metode pembelajarannya. Misalkan waktunya sedikit, kita menggunakan metode kayak kuis atau tanya jawab, atau guru langsung memberikan penjelasan melalui PowerPoint saja. Yang kedua, kalau waktunya banyak, kita mengadakan sesi diskusi bersama atau memberikan siswa menambahkan tentang pembelajaran. Terus yang ketiga, kalau ada murid yang belum paham, kita menjelaskan kembali materi tersebut. Dan yang terakhir, kalau misalkan kondisi waktu yang cukup, kelas yang kecil, siswa yang berminat tinggi pada sains, kita ajak melakukan eksperimen sederhana. Dari kelompok lain apakah ada tambahan? Yang lagi? Bila saya biasanya akan menambahkan jawaban dari Anda dengan pertanyaan apa peran umpan balik dengan pertanyaan bagaimana kondisi waktu dan situasi di dalam kelas dapat mempengaruhi keputusan guru dalam memilih metode pembelajaran. Waktu dan situasi di dalam kelas dapat sangat mempengaruhi keputusan guru dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh guru. Yang pertama yaitu ketersediaan sumber daya. Situasi kelas yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya seperti teknologi, buku teks, atau perlengkapan belajar yang dapat mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Guru perlu memilih metode yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Yang kedua yaitu kondisi fisik kelas. Kondisi fisik kelas seperti ukuran ruang, pencahayaan, dan fasilitas yang tersedia juga dapat mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Misalnya metode pembelajaran kelompok mungkin lebih sulit dilaksanakan jika ruangan kelas terbatas. Yang ketiga, tingkat kreativitas siswa. Pengelompokan siswa berdasarkan tingkat keaktifan mereka juga dapat mempengaruhi pilihan metode pembelajaran. Jika siswa cenderung pasif, guru mungkin perlu memilih metode yang lebih interaktif dan meningkatkan siswa secara aktif. Dari kelompok lain apakah ada tambahan lagi? Ya, Manda Irenda. Baiklah, saya akan menambah jawaban dari Dina yang dimana pertanyaannya itu bagaimana kondisi waktu dan situasi kelas dapat mempengaruhi keputusan guru dalam memilih metode pembelajaran. Jawabannya yaitu kondisi waktu dan situasi kelas dapat mempengaruhi keputusan guru dalam memilih metode pembelajaran dengan cara berikut. Yang pertama yaitu waktu yang tersedia. Jika waktu pembelajaran terbatas, guru mungkin memilih metode yang lebih cepat seperti ceramah, diskusi kelas. Sebaliknya jika ada waktu lebih, metode yang lebih interaktif seperti proyek atau simulasi dapat dipilih. Yang kedua yaitu jumlah siswa. Dalam kelas dengan banyak siswa, metode yang memungkinkan pengelolaan yang lebih mudah seperti pembelajaran berbasis kelompok mungkin lebih efektif. Yang ketiga yaitu kondisi fisik ruangan. Ruang kelas yang nyaman dan dapat diatur untuk berbagai aktivitas akan mendukung penggunaan metode yang lebih interaktif. Yang keempat yaitu tingkat kesiapan siswa. Jika siswa sudah familiar dengan materi, guru mungkin memilih metode yang lebih menantang. Namun jika siswa belum siap, metode yang lebih berdasar mungkin lebih sesuai. Baiklah, untuk Yadida Suci apakah sudah jelas? Pertanyaan dari Dewi Astuti akan dijawab oleh Oka. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Dewi Astuti dengan pertanyaan bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar siswa melalui metode tersebut. Jadi, evaluasi hasil belajar siswa melalui metode tersebut biasanya dilakukan melalui beberapa langkah teknik seperti yang dilakukan dalam beberapa penelitian beberapa. Yang pertama, perencanaan. Buatlah rencana pembelajaran di kelas termasuk tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, dan strategi implementasi metode diskusi. Yang kedua, pelaksanaan. Lakukan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi. Pastikan semua siswa memiliki kesempatan untuk partisipasi aktif dalam diskusi. Yang ketiga yaitu observasi. Gunakan alat
Ini dapat membantu Anda memahami bagaimana siswa berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka berinformasi. Yang keempat yaitu evaluasi. Berikan evaluasi setelah setiap siklus pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi. Apakah ada tambahan dari kelompok lain? Baiklah, saya akan menambah jawaban dari Mbak. Pertanyaan, bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar siswa melalui metode diskusi ini? Yang pertama bisa dilakukan dengan menggunakan refleksi tertulis atau benar belajar, yaitu minta siswa menuliskan refleksi tentang apa yang mereka pelajari dari diskusi tersebut. Refleksi ini dapat mencakup pemahaman mereka tentang topik, kadang bagi yang diperoleh atau bagaimana diskusi yang menarik bagi mereka. Yang kedua, menggunakan penilaian antar peserta, yaitu siswa dapat meminta untuk memberikan penilaian atau kembali terhadap rekan-rekannya setelah diskusi. Penilaian ini membantu melihat kontribusi masing-masing siswa dari perspektif temannya sekaligus mendorong refleksi sendiri. Yang ketiga adalah kuis atau tes singkat pasca diskusi, yaitu berikan kuis singkat untuk menilai pemahaman siswa tentang poin-poin utama yang telah dibahas. Tes ini bisa berisi pertanyaan terbuka atau bukan ganda yang dibutuhkan langsung dengan materi. Dari kelompok lain, apakah ada tambahan? Ayo. Enak. Baiklah, saya Analisa ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Dewi Astuti, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar siswa melalui metode diskusi? Nah, jadi untuk mengevaluasi hasil belajar siswa melalui metode diskusi, kalian bisa melakukan beberapa langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, kalian itu bisa melakukan pengamatan partisipasi. Amati seberapa aktif siswa ini, seberapa aktif siswa dalam berpartisipasi dalam diskusi. Terus dicatat bagaimana mereka berpartisipasi baik dalam berbicara maupun mendengarkan. Terus yang kedua adalah kualitas berargumen. Jadi evaluasi juga bagaimana kualitas argumen anak peserta didik, bagaimana argumen yang diajukan oleh siswa itu dan pertimbangkan kejelasan, relevansi dan logika dari pernyataan mereka itu dengan materi yang berkaitan. Terus juga ketiga adalah kolaborasi. Perhatikan bagaimana siswa ini bekerja sama, terus mendengarkan pendapat orang lain dan membangun diskusi secara konstruktif. Jadi bagaimana antara kolaborasi dalam siswa ini dalam membangun diskusi ini secara aktif atau tidak. Terus juga yang keempat adalah refleksi pribadi. Minta siswa itu untuk menulis refleksi tentang apa yang mereka pelajari dan selama diskusi berlangsung. Jadi ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pemahaman mereka terhadap materi yang mereka pelajari dan bagaimana pemahaman mereka terhadap materi yang sudah mereka diskusikan tadi ya. Terus juga yang kelima adalah tanya jawab, yaitu setelah diskusi kalian harus melakukan wajib, yaitu sesi tanya jawab seperti yang sudah kita lakukan sekarang ini, yaitu salah satu bentuk bagaimana kita untuk mengevaluasi siswa ini dari metode diskusi ini tadi dia jalan sesi tanya jawab ini. Jadi seperti kan keterlibatan bagaimana siswa itu memahami materi yang lagi dibahas gitu ya. Terus yang keenam adalah rubrik penilaian. Jadi buatlah rubrik yang jelas untuk menilai bagaimana aspek diskusi yang telah dilakukan itu, terus seperti keterlibatan, kualitas argumen, dan juga kemampuan mendengarkan siswa tadi. Nah, dengan langkah-langkah tadi, kamu bisa mengevaluasi dan bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman dan keterampilan berpikir kritis siswa kalian nanti. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dari Astuti? Apakah sudah jelas? Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan Bunga Putra yang akan dijawab oleh Diken dan silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Novita Sari. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan metode pembelajaran yang paling cocok untuk karakteristik siswa yang berbeda-beda? Jadi, menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa dengan
yang kesulitan mendengar. Yang kedua yaitu memilih metode pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran. Yang pertama bisa menggunakan pembelajaran langsung. Jika tujuan pembelajaran adalah untuk memperoleh keterampilan praktis atau prosedural, metode demonstrasi atau praktik langsung bisa lebih efektif. Yang kedua yaitu pembelajaran kolaboratif. Untuk tujuan yang melibatkan pemahaman dalam keterampilan berpikir kritis, pembelajaran berbasis proyek atau diskusi kelompok bisa membantu siswa mengembangkan pemahaman lebih mendalam. Selanjutnya, pembelajaran mandiri. Untuk siswa yang sudah memiliki kemampuan belajar mandiri yang baik, metode seperti pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, atau pembelajaran daring bisa mendukung mereka. Yang ketiga, gunakan kombinasi metode pembelajaran. Menggabungkan beberapa metode pembelajaran, misalnya seperti ceramah, diskusi kelompok, tugas proyek, dan pembelajaran daring, dapat memenuhi kebutuhan berbagai tipe siswa dalam satu kelas. Dengan cara ini, siswa memiliki kesempatan belajar sesuai dengan daya belajar mereka. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi efektivitas metode yang digunakan dan amati respons siswa terhadap metode tersebut. Dari evaluasi ini, bisa mengetahui metode mana yang lebih efektif untuk kelompok siswa tertentu dan bisa menyesuaikan lima pembelajaran. Baiklah, maka ada tambahan dari Bapak Saya. Melisa. Baiklah, saya akan tambahkan jawaban dari pertanyaan dulu tadi. Bagaimana cara menentukan metode pembelajaran yang paling cocok untuk para penelisik siswa yang berbeda-beda? Untuk menentukan metode pembelajaran yang paling cocok untuk para penelisik siswa yang berbeda-beda, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yakni satu, memahami karakteristik siswa. Pertama-tama, penting untuk memahami karakteristik siswa seperti gaya belajar, tingkat kecerdasan, minat, motivasi, dan keterampilan mereka. Dengan memahami karakteristik siswa dengan baik, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan mereka dalam proses belajar. Yang kedua, menyesuaikan metode pembelajaran. Setelah memahami karakteristik siswa, selanjutnya kita dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, jika siswa memiliki gaya belajar visual, kita dapat menggunakan visualisasi, diagram, atau video dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan pendekatan beragam karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Penting untuk menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam. Kita dapat mengombinasikan metode pembelajaran tradisional seperti ceramah dengan metode interaktif seperti diskusi kelompok, atau proyek kolaboratif. Yang keempat itu memperhatikan preferensi siswa. Selain memahami karakteristik siswa, kita juga penting untuk memperhatikan preferensi siswa terhadap metode pembelajaran tertentu. Berikan kesempatan pada siswa untuk memberikan masukan atau pilihan metode pembelajaran yang mereka inginkan. Apakah ada tambahan lagi dari kelompok lain? Iya, saya Baiklah, saya mendengar jawaban dari Melisa. Pertanyaannya bagaimana cara menentukan metode pembelajaran yang lebih cocok untuk karakteristik siswa yang berbeda-beda. Menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk karakteristik siswa yang berbeda-beda memerlukan pendekatan yang sistematis. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama yaitu observasi dan penilaian. Lakukan observasi dalam kelas dan penilaian awal untuk memahami kebutuhan dan preferensi belajar siswa. Yang selanjutnya, kembangkan profil siswa. Buat profil individu atau kelompok berdasarkan hasil analisis dan observasi untuk membantu dan memilih metode yang sesuai. Selanjutnya yaitu umpan balik dari siswa. Libatkan siswa dalam proses dengan meminta mereka melibatkan kembali dengan metode yang mereka anggap efektif atau menarik. Selanjutnya, fleksibilitas atau
Bagaimana ini kalau sudah jelas? Jika sudah jelas, setelah menjawab pertanyaan akan ada Okarela yang akan dijawab oleh Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Amanda Okarela yang bertanya, apa saja pola hidup selama karya wisata dan bagaimana pola tersebut dapat memfasilitasi pembelajaran siswa? Ada beberapa pola hidup selama karya wisata, yaitu yang pertama sebagai guru bersama. Guru bertanggung jawab memastikan pelaksanaan kegiatan dengan mengenalkan masuknya diri di lokasi, mengatur jadwal serta segala persiapan agar kegiatan berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu sebagai pemandu. Guru berperan sebagai penjelasan informasi terkait tempat yang dikunjungi dan membantu siswa memahami materi secara konseptual. Yang ketiga sebagai motivator, yaitu guru sebagai guru mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan, bertanya dan berdiskusi tentang hal-hal yang mereka temui. Terus guru selama pembelajaran dapat memfasilitasi pembelajaran siswa dengan cara dan beberapa cara yaitu pertama mendorong keterlibatan supaya meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa sehingga semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dan yang terakhir memfasilitasi diskusi dan kolaborasi yang guru mendorong siswa untuk berdiskusi dan bekerjasama. apakah ada tambahan? Sedikit dari tadi dengan pertanyaan Amanda Oka, yaitu apa saja peran guru selama karya wisata dan bagaimana peran tersebut dapat membantu proses pembelajaran siswa, yaitu sebagai pengawas dan penanggung jawab keselamatan. Guru berperan harus menjaga keselamatan siswa selama karya wisata dengan mengawasi aktivitas mereka dan mengidentifikasi potensi risiko. Nah, guru juga perlu memastikan siswa mematuhi peraturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan. Dampak pada pembelajaran dengan memastikan keselamatan siswa, guru menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran. Ketika siswa merasa aman, mereka lebih bebas mengeksplorasi dan terlibat penuh dalam kegiatan tanpa rasa khawatir sehingga pengalaman belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Itu saja. Apakah ada tambahan yang lain? Yes, ya. Berikut saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda tadi. Pertanyaannya, apa saja peran guru selama karya wisata dan bagaimana peran tersebut dapat memfasilitasi pembelajaran siswa? Yaitu selama siswa karya wisata berfungsi sangat penting dalam memastikan keberlangsungan dan kesuksesan perjalanan tersebut. Misalnya yaitu peran guru selama karya wisata yaitu sebagai penasehat. Guru bisa menjadi penasehat bagi siswa dalam menghadapi tantangan atau masalah selama karya wisata. Mereka juga dapat memberikan saran dan arahan kepada siswa dalam menyelesaikan masalah, serta memberikan inspirasi dan motivasi agar siswa dapat mengambil manfaat maksimal dari pengalaman karya wisata. Kemudian yaitu ada fasilitas diskusi dan refleksi. Setelah kegiatan karya wisata, guru memfasilitasi siswa diskusi atau refleksi, di mana siswa berbagi pengalaman, menemukan apa yang telah mereka pelajari, dan menganalisis apa yang mereka amati. Hal ini juga dapat membantu siswa memproses informasi, membuat kesimpulan, dan menghubungkan dengan konsep yang telah dipelajari di kelas. Apakah ada tambahan lagi? Aulianti. Baik, di sini saya akan menambah jawaban dari Alexia dan teman-teman tadi. Pertanyaannya, apa saja peran guru selama karya wisata dan bagaimana peran tersebut dapat memfasilitasi pembelajaran siswa? Jadi dari jawaban mereka saya setuju. Di sini saya akan menambah beberapa poin saja. Yang pertama itu sebagai sumber informasi atau narasumber, guru dapat memberikan penjelasan tambahan atau jawaban pertanyaan siswa terkait tempat atau objek yang sedang dipelajari. Peran ini membantu siswa mendapatkan informasi yang mungkin tidak cukup dalam panduan buku sehingga memperkaya wawasan
wawasan mereka. Dan yang kedua yaitu sebagai panduan diskusi atau refleksi. Setelah kegiatan karya wisata selesai, guru memandu diskusi atau sesi refleksi bersama siswa. Diskusi ini bertujuan agar siswa dapat berbagi pengalaman berkaitan apa yang mereka pelajari dengan teori yang telah dipelajari, serta membuat kesimpulan. Refleksi ini memperkuat pemahaman siswa dan membantu mereka melihat hubungan antara teori dan praktik. Itu saja, sekian, terima kasih. Untuk menjawab apakah sudah jelas? Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, akan dijawab oleh Pak Sukma. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Utami dengan pertanyaan apa peran umpan balik dalam proses pembelajaran dan metode yang tepat untuk memberikan umpan balik tersebut. Umpan balik memiliki peran penting dalam proses pembelajaran karena membantu siswa memahami sejauh mana pencapaian mereka, memberikan kekurangan serta memotivasi mereka untuk belajar lebih baik. Berikut ada beberapa peran utama umpan balik dan metode yang tepat untuk memberikannya. Yang pertama itu peran umpan balik dalam pembelajaran, meningkatkan pemahaman dan pembelajaran mandiri. Umpan balik membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan mereka. Ini memberikan panduan bagi mereka untuk memperbaiki dan menyesuaikan strategi belajar secara mandiri. Yang kedua, metode pemberian umpan balik yang efektif. Peer feedback, umpan balik sesama siswa. Umpan balik sesama siswa bisa efektif dalam mendukung kolaborasi dan belajar aktif. Diskusi antar teman ini juga membiasakan siswa menerima berbagai perspektif. Namun metode ini perlu dibimbing agar umpan balik tersebut tetap berkualitas. Baiklah, saya Dina Salina ingin menambah jawaban dari Mati dan pertanyaan apa peran umpan balik dalam proses pembelajaran dan metode yang tepat untuk memberikan umpan balik tersebut. Jadi umpan balik ini memiliki peran yang krusial dalam proses pembelajaran karena membantu siswa untuk memahami kekuatan dan juga kelemahan mereka serta memberikan arahan untuk perbaikan. Nah, umpan balik yang efektif dapat meningkatkan motivasi, memperkuat pemahaman konsep dan juga mendorong siswa untuk berpikir kritis. Metode yang tepat untuk memberikan umpan balik ini yang pertama ada konstruktif, fokus pada aspek yang dapat diperbaiki dan diberikan saran konkret untuk perbaikan. Yang kedua, spesifik dan terkait tujuan, di mana umpan balik harus jelas dan langsung berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang ketiga, positif dan motivatif, di mana sertakan aspek positif untuk menjaga motivasi siswa sehingga mereka merasa dihargai dan didorong untuk belajar lebih lanjut. Nah, dengan penerapan metode ini, umpan balik dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Itu saja teman dari saya. Apakah ada tambahan yang lain? Priscil? Jadi, kita mendapatkan jawaban dari video saya tadi. Dengan pertanyaan apa peran umpan balik dalam proses pembelajaran dan metode yang tepat untuk memberikan umpan balik tersebut. Jadi umpan balik memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena umpan balik itu membantu siswa untuk memahami sejauh mana mereka telah memahami materi yang diajarkan dan memberikan evaluasi yang berguna dari guru untuk meningkatkan kualitas pelajaran. Metode yang tepat untuk memberikan umpan balik itu ada beberapa. Yang pertama, memberikan umpan balik secara langsung dan jelas. Jangan ragu-ragu untuk memberikan umpan balik secara langsung pada siswa yang mengidentifikasi keletihan dan kelemahan dalam pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Jadi bahwa itu menggunakan dasar yang tidak dipahami. Jadi pastikan umpan balik yang diberikan menggunakan dasar yang dijelaskan oleh siswa sehingga mereka dapat dengan mudah mengerti dan menerapkan perbaikan yang diperlukan. Dan yang ketiga itu berikan umpan balik secara berkelanjutan. Jadi memberikan umpan balik secara berkelanjutan itu selama proses pembelajaran berlangsung untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk terus memperbaiki pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Yang keempat, dilibatkan siswa dalam proses umpan balik agar siswa untuk turut serta dalam memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran sehingga mereka merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas pemahaman mereka. Dan kelima itu berikan umpan balik positif dan konstruktif. Berikan umpan balik yang positif dan konstruktif untuk memotivasi siswa dan dalam belajar dan meningkatkan kemampuan mereka dalam pemahaman materi yang diajarkan. Dari kelompok lain, apakah ada tambahan lagi?
Ada Aurelian? Baiklah, saya menambah sedikit dari saudari Dini dan saudari Sutrio dengan soal apakah kembali proses pembelajaran dan metode yang tepat untuk memberikan umpan balik. Jadi peran umpan balik dalam proses pembelajaran sangat penting karena umpan balik membantu siswa untuk mengevaluasi kinerja mereka dan memahami kekuatan serta kelemahan mereka. Umpan balik juga membantu guru untuk menyesuaikan metode pengajaran mereka dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Ada beberapa cara metode yang tepat dapat digunakan untuk memberikan umpan balik. Yang pertama yaitu umpan balik formatif. Umpan balik ini diberikan selama proses pembelajaran untuk membantu siswa memperbaiki kinerja mereka. Contohnya seperti umpan balik formatif termasuk kuis, latihan, dan penilaian formatif. Yang kedua yaitu ada umpan balik berbasis observasi. Metode ini melibatkan pengamatan langsung siswa untuk memberikan umpan balik tentang kinerja mereka. Contoh umpan balik berbasis observasi ini termasuk pengamatan kelas, jurnal refleksi, dan penilaian berbasis portofolio. Nah, jadi penting untuk metode untuk umpan balik agar umpan balik